Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya. Bab 352. Orang-orang mengangkat kepala mereka untuk melihat Lin Feng yang dikelilingi oleh api emas. Sepertinya kita meremehkan Lin Feng, pikir orang banyak. Tinju Lin Feng cukup kuat untuk meniup Qiong Biluo pergi, selain itu, tubuhnya diliputi oleh api. Lin Feng sama sekali tidak lemah, dia jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Banyak dari mereka masih berpikir bahwa Lin Feng tidak bisa bersaing dengan Qiong Biluo, tetapi mereka terbukti salah. Mungkin saja Lin Feng bahkan pada tingkat kekuatan yang sama dengan Qiong Biluo. Tapi itu akan membuat pertarungan lebih baik, kerumunan itu bahkan lebih bersemangat. Mampu menyaksikan pertempuran seperti itu adalah sesuatu yang mereka rindukan siang dan malam. Tidak buruk, setidaknya pertempuran itu tidak akan terlalu membosankan. Jika Anda terlalu lemah, tidak ada gunanya bertarung. Kata Qiong Biluo yang tidak terlihat murung lagi, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia bahkan melepaskan sedikit energi pertempurannya dan terlihat sangat bersemangat. Semakin kuat Lin Feng, semakin seru pertempuran itu. Qiong Biluo berharap bahwa Lin Feng akan lebih kuat dari yang dia harapkan. Betapa egoisnya, bercanda Lin Feng ketika dia melihat senyum paksa Qiong Biluo. Mempertimbangkan temperamennya, Qiong Biluo ingin menghancurkan Lin Feng dalam satu serangan untuk menunjukkan kekuatannya dan memberi makan egonya, itulah satu-satunya cara baginya untuk terlihat bergengsi. Namun, apa yang dia katakan hanyalah cara untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih kuat dari Lin Feng, dia menjadi sangat egois. Aku akan membuat hal-hal bahkan lebih menarik bagimu, kata Lin Feng dan segera setelah itu, pedang muncul di tangannya. Itu cerah dan menerangi seluruh atmosfer. Mustahil untuk melepaskan diri dari kecemerlangannya yang menyilaukan, pedang itu tampaknya menyala dengan kekuatan matahari, pedang itu seperti matahari yang menerangi dunia. Banyak sinar cahaya muncul dari pedang membuat kerumunan menyipitkan mata mereka, mereka tidak bisa melihatnya. Jantung mereka mulai berdetak kencang, menakutkan. Pedang Lin Feng panas seperti matahari. Blue Void Spirit. Ketika Qiong Biluo melihat pedang itu, hatinya berkedut, segera setelah itu, dia melepaskan rohnya. Rintik hujan muncul di belakangnya dan kemudian berubah menjadi tirai hujan lebat. Namun, sementara Qiong Biluo melepaskan semangatnya, Lin Feng bergegas ke depan dan pedangnya membutakan banyak dari penonton. Pedang itu adalah pedang yang bercahaya. Ekspresi wajah Qiong Biluo secara drastis berubah dan tirai hujan lebatnya mulai bergerak ke arah pedang Lin Feng untuk mengisolasinya. Pada saat yang sama, dia mundur kembali dengan kecepatan kilat. Krur, krur, tirai hujan roh kekosongan biru diiris terpisah dan kemudian pedang menyilaukan Lin Feng menebas ke dada Qiong Biluo. Darah merah gelap memercik di udara dan luka yang dalam muncul di dada Qiong Biluo. Jika dia sedikit lebih lambat atau jika dia tidak menggunakan tirai hujan lebat, pedang akan mengiris tubuhnya menjadi dua bagian. Kamu bahkan lebih lemah dari yang aku kira, kata Lin Feng sambil melihat Qiong Biluo. Dia tidak membunuhnya, dia pada dasarnya tidak peduli tentang Qiong Biluo. Seluruh pertarungan adalah karena Qiong Biluo ingin menggunakan Lin Feng untuk membuktikan betapa kuatnya dia bagi semua orang di akademi. Lin Feng kemudian memutuskan untuk membantunya mencapai tujuannya, dan menunjukkan kepadanya betapa konyolnya dia. Kedua siluet ini melayang di langit, Lin Feng tampak riang sementara Qiong Biluo tampak lemah saat dia berjuang untuk tetap di udara. Sambil melihat adegan itu, orang banyak tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang mereka pikirkan adalah kebalikan dari kenyataan. Qiong Biluo seharusnya menjadi pemenang sombong setelah mengalahkan Lin Feng dalam satu serangan, namun pada saat itu, kenyataannya sama sekali berbeda. Lin Feng tidak sering bertengkar tetapi setiap kali dia melakukannya, itu sangat brutal. Setiap kali, orang banyak mengenal kepribadiannya lebih baik. Pada saat dia bertarung melawan Hei Mo, Lin Feng tidak diketahui dan Hei Mo adalah salah satu dari 10 siswa terbaik di akademi. Semua orang melihat hasilnya. Kali kedua Lin Feng bertarung di Akademi Surga adalah melawan Du Gu Sang. Pada akhirnya, Du Gu Sang akhirnya berlutut di depan Lin Feng. Ketiga kalinya melawan Du Bi dan dia memotong lengannya, itu adalah pertempuran yang mengejutkan dan menakjubkan. Ketiga kalinya melawan Du Bi dan dia memotong lengannya, itu adalah pertempuran yang mengejutkan dan menakjubkan. Dan kemudian, ketika semua orang berpikir bahwa Qiong Biluo akan dengan mudah mengalahkan Lin Feng mengejutkan mereka lagi.
Lin Feng berkata bahwa Qiong Biluo jauh lebih lemah dari yang dia kira. Kerumunan berpikir bahwa Lin Feng tidak akan mampu menahan serangan tunggal dan mereka percaya bahwa Lin Feng pasti akan kehilangan pertempuran. Tapi Lin Feng bahkan tidak peduli tentang Qiong Biluo. Lin Feng sebenarnya selalu melihat melampaui Qiong Biluo dan tidak pernah menganggapnya sebagai lawan atau saingan. Begitukah? Kata Qiong Biluo terlihat sangat tajam. Di belakangnya, roh biru kekosongannya berkelip dan melintas. Dia kemudian berbisik, Blue Void Underworld. Lin Feng bisa memotong tirai rintik hujan tapi bagaimana dia bisa keluar dari dunia bawah biru yang kosong. Di langit, benang rintik hujan muncul dan segera berubah menjadi tirai rintik hujan yang mulai mengalir di sekitar Lin Feng. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan lolos dari ini. Kata Qiong Biluo dengan cara sedingin es ketika dia melihat Lin Feng dikelilingi oleh roh hampa biru. Apakah kamu melihat dari dekat? Kata suara dingin dan acuh tak acuh dari balik tirai hujan. Siluet di tengah tirai rintik hujan terbelah dua dan tiba-tiba ada beberapa Lin Feng. Itu adalah afterimage yang ditinggalkan oleh gerakannya yang cepat. Setelah menghindari, Lin Feng masih berdiri di tengah tirai rintik hujan dan menatap Qiong Biluo dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia bahkan tidak tergerak oleh hal-hal sepele seperti itu. Dunia biru kehampaan tidak terlihat dan tidak terdengar tetapi itu nyata, hujan segera mulai mengguyur. Fluktuasi sangat halus dan hampir tidak mungkin untuk menghindari serangan itu karena pada saat seorang pembudidaya merasakan bahwa itu sudah dekat, sudah terlambat, namun, Lin Feng bisa merasakan bahkan gerakan terkecil karena fusi bumi. Bahkan perubahan sekecil apapun tidak bisa lepas dari kesadarannya. Pada saat hujan mulai terlihat, Lin Feng sudah pindah. Bagaimana ini mungkin? Bisik Qiong Biluo yang terpana. Anehnya, Lin Feng sudah menghindari roh hampa biru dan muncul di belakangnya bagaimana itu mungkin. Itu kebetulan, aku pasti benar, dia hanya beruntung dan untungnya berhasil mengelak pada saat yang tepat. Mata Qiong Biluo terlihat sedingin es. Di langit, tirai rintik hujan tersebar dan Lin Feng muncul, Qiong Biluo dan Lin Feng saling menatap. Tiba-tiba, Lin Feng menghilang dari posisi awalnya, namun, posisi awal Lin Feng tiba-tiba diserang oleh roh hampa biru. Qiong Biluo tercengang, apakah itu kebetulan? Apakah Lin Feng benar-benar hanya beruntung? Cara terbaik untuk menghindari Void Underworld biru adalah terus-menerus mengubah posisi tidak memberikan kesempatan bagi serangan untuk memulai, namun, Lin Feng berhasil mengelak pertama kali, dan yang kedua, tapi Lin Feng hanya berdiri di sana menunggu dan masih mengelak semudah sebelumnya. Sepertinya kamu mengandalkan roh kecilmu yang tidak berguna untuk bertindak sombong. Tanpa kekuatan roh Anda bukan apa-apa, Anda bahkan tidak akan menjadi lawan Dubi. Kata Lin Feng ketika dia melihat bahwa Qiong Biluo tampak putus asa. Lin Feng jengkel, roh seorang kultivator dikaitkan dengan kultivasi mereka, itu sangat penting bagi seorang kultivator, roh yang sangat kuat membantu seorang kultivator menjadi lebih kuat lebih cepat, tetapi jika seorang kultivator lupa tentang mengkultivasi dirinya sendiri dan hanya mengandalkan semangatnya, keahlian menjadi sangat terbatas pada kekuatan rohnya, pada akhirnya, mereka akan menjadi pembudidaya yang tidak berharga. Kultivasi membutuhkan roh, tetapi dengan hanya mengandalkan kekuatan roh, seorang kultivator tidak akan pernah menjadi benar-benar kuat. Pada saat itu, Lin Feng telah mengajar Qiong Biluo pelajaran yang baik. Kerumunan setuju dengannya. Mereka menyadari bahwa Qiong Biluo tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Dia selalu hanya mengandalkan semangatnya, tetapi karena semangatnya sangat kuat, orang-orang lupa tentang kekuatannya yang sebenarnya. Mereka hanya selalu menganggap Qiong Biluo sebagai pembudidaya yang sangat kuat dan percaya bahwa Lin Feng tidak bisa bersaing dengannya. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin melumpuhkan kultivasi saya dan mengajari saya sebuah pelajaran, maka saya akan melumpuhkan kultivasi Anda sehingga di masa depan, Anda akan tahu tempat Anda. Kata Lin Feng yang membuat orang tertegun. Qiong Biluo bertindak sangat egosentris, melumpuhkan Lin Feng di masa depan, dia akan tahu tempatnya. Apa gunanya mengetahui tempat seseorang pada saat itu? Lin Feng akan menerapkan prinsip gigi untuk gigi, Qiong Biluo telah mengatakan ini sebelumnya kepada Lin Feng, jadi Lin Feng hanya mengulanginya kembali kepadanya. Lin Feng sedikit mengangkat tinjunya dan api muncul di sekitar tinjunya, mereka panas sekali. Suhu meningkat dan dengan cepat menjadi panas yang luar biasa. Lin Feng sedikit mengangkat tinjunya dan api muncul di sekitar tinjunya, mereka panas sekali. Suhu meningkat dan dengan cepat menjadi panas yang luar biasa. Mati, kata Lin Feng,
Energi mematikan memenuhi atmosfer, dia bergegas ke depan dan tinjunya membombardir atmosfer, bergerak lurus menuju Qiong Biluo. Gerimis void biru. Kali ini, Qiong Biluo bereaksi lebih cepat dan hujan mulai turun, sepertinya sungai jatuh dari langit. Ini memblokir jalan Lin Feng untuk mencegahnya bergerak lebih dekat. Kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki roh. Tersenyum Lin Feng. Cahaya ungu mulai zigzag di udara menuju Qiong Biluo yang membuat ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Gerimis kehampaan birunya menghalangi jalan Lin Feng sehingga dia tidak bisa menggunakannya untuk memblokir roh ungu atau dia harus berurusan dengan tinju Lin Feng sebagai gantinya. Blue Void Underworld. Dengan marah berteriak Qiong Biluo, tidak bisa menahan lebih banyak, siluetnya berkedip dan dia tiba-tiba bergegas menuju klan Yu yang mengejutkan kerumunan. Hidupnya adalah milikmu. Petik 2. Qiong Biluo menatap penatua Yu Clan. Lin Feng perlahan berbalik untuk melihat Qiong Biluo. Lin Feng tampak sangat geli. Orang-orang yang hanya peduli dengan prestise dan kehormatan mereka sangat arogan tapi di dalam, mereka hanya serangga pengecut. Sombong seperti mereka, ketika mereka menghadapi bahaya, mereka selalu menggunakan metode yang tidak bermoral atau peng. Bab 353. Ketika penatua klan Yu mendengar Qiong Biluo, dia menatapnya dan tersenyum dengan cara yang mendalam dan mendalam. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin melumpuhkan kultivasinya sendiri. Aku setuju tapi sekarang, kamu telah kehilangan. Petik 2. Hah? Qiong Biluo mengerutkan kening dan tampak terkejut, dia tetap diam sejenak dan kemudian menambahkan, ya, aku kalah, oleh karena itu, aku ingin memberikannya padamu. Petik 2. Ingin. Anda tersesat, siapa yang peduli dengan yang Anda inginkan? Saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya apapun. Ketika Anda menyelesaikan pertarungan Anda, saya akan menyerang, tetapi tidak sebelum itu. Kata penatua dengan dingin dan acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya, yang membuat orang-orang menghela nafas. Betapa disesalkannya, orang banyak berpikir bahwa Qiong Biluo adalah siswa terbaik di akademi dan Lin Feng adalah siswa terbaik kedua, tetapi kenyataannya jauh berbeda, mereka tercengang. Orang yang mereka anggap sebagai siswa terbaik bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Lin Feng dengan mudah mengalahkan Qiong Biluo. Kemudian, karena Qiong Biluo dikalahkan, dia ingin memberikan Lin Feng kepada klan Yu tetapi orang-orang klan Yu menolak. Senyum tua itu juga bisa dianggap sebagai ancaman. Qiong Biluo menatap mata dingin tetua dan segera berbalik lagi. Dia memandang Lin Feng dan berkata, kali ini, aku kalah, Lin Feng, kamu adalah siswa terbaik di Akademi Surgawi, kehormatan itu sekarang menjadi milikmu. Ayo berjabat tangan dan berdamai, oke. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar Qiong Biluo, dia tertegun, Lin Feng menemukan semua ini sangat lucu. Qiong Biluo berpikir bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan Lin Feng dan ingin melumpuhkan kultivasinya untuk membuktikan seberapa kuat dia, karena dia kalah, dia ingin berjabatan tangan dan berdamai. Mungkinkah itu terjadi? Apakah kamu tidak ingin melumpuhkan kultivasi saya? Kata Lin Feng dengan senyum dingin, membuat Qiong Biluo menyipitkan matanya. Dia berbalik lagi, menatap tua itu dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bergabunglah dengan klan saya, klan Yu. Kata penatua itu terdengar dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, tapi ada satu syarat. Jawab Qiong Biluo yang tidak punya pilihan lain. Sebuah kondisi. Kalau begitu lupakan saja, klan Yu tidak kekurangan orang yang ingin bergabung. Jawab si penatua sambil tersenyum dingin yang membuat Qiong Biluo tercengang. Dia kemudian berkata dengan suara lemah, baiklah, aku akan meninggalkan segalanya di belakangku dan menjadi anggota klan Yu. Petik 2. Aku tidak berbicara tentang menjadi anggota, aku berbicara tentang menjadi pelayan. Mulai hari ini, Anda akan melakukan semua yang diminta Yu Clan dari Anda. Kata si penatua dengan senyum dingin. Seorang anggota, konyol, meskipun kemampuan alaminya tidak buruk, dengan temperamennya ia ditakdirkan untuk bermusuhan, mengapa mereka menginginkannya jika mereka tidak bisa menyingkirkannya? Ketika Qiong Biluo mendengar kata, pelayan, dia menarik wajah panjang. Klan Yu ingin dia menjadi pelayan mereka, betapa kejamnya. Kerumunan itu juga tercengang. Penatua Yu Clan ingin salah satu siswa mereka sesama, dari Akademi Surgawi, menjadi pelayan biasa. Membuatnya tidak lebih baik dari seorang budak, bukankah itu penghinaan bagi Akademi Surgawi? Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Kata sesepuh Yu Clan dengan dingin yang membuat hati Qiong Biluo berkedut dengan keras.
Dia, Qiong Biluo, akan menjadi pelayan. Wajahnya berubah pucat pasi, Qiong Biluo menatap Lin Feng lagi sambil menggertakkan giginya dan menggigit bibirnya, darah bahkan mengalir dari bibirnya. Aku setuju, jawab Qiong Biluo. Dia akhirnya menjawab, Qiong Biluo sebenarnya telah menerima untuk menjadi pelayan klan Yu. Piu, kerumunan di tanah menghela nafas. Kebencian menyerbu mata mereka, Qiong Biluo benar-benar berani. Dia secara mengejutkan menjadi salah satu pelayan Yu Clan, siapa yang mau jenius seperti itu? Dia Bui, manusia yang tidak berharga. Kerumunan merasa seolah-olah mereka semua baru saja kehilangan muka. Seorang jenius di akademi mereka, yang bahkan mereka anggap sebagai siswa terbaik dari seluruh akademi, akan menjadi pelayan Yu Clan, sebuah lelucon. Ketika mereka ingat betapa sombongnya dia dulu dan bagaimana mereka menyembahnya, mereka merasa jijik dari lubuk hati mereka. Qiong Biluo jauh dari pernah menjadi sebesar Lin Feng. Sangat bagus, jadi kamu sekarang adalah pelayan Yu Clan. Kata si penatua sambil tersenyum, dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, datang dan berdiri di belakangku. Petik 2. Qiong Biluo menunduk dan bergerak di belakang yang lebih tua, sambil melirik Lin Feng. Dia tampak sangat muram. Semua yang terjadi adalah karena Lin Feng. Jika Lin Feng tidak ada di sana, Qiong Biluo masih akan menjadi siswa terbaik dari Akademi Surgawi dan semua orang akan memujanya. Bagaimana hal bisa berakhir seperti ini? Semuanya beres karena Lin Feng. Pada saat itu, Qiong Biluo sudah lupa bahwa dia adalah orang yang telah memprovokasi Lin Feng sepanjang waktu. Dia ingin mengalahkan Lin Feng dan melumpuhkan kultivasinya untuk membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Betapa menyedihkan, kata Lin Feng dengan dingin sambil melihat Qiong Biluo. Meskipun Qiong Biluo telah kehilangan, bakatnya tidak perlu dipertanyakan. Selain dari Lin Feng, Qiong Biluo juga merupakan bintang yang mempesona dari Akademi Surgawi. Tetapi sekarang, ia dikurangi menjadi pelayan, yang menyedihkan. Apa yang menyedihkan? Anda, Lin Feng, bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelayan Yu Clan. Anda ditakdirkan, Lin Feng, satu-satunya pelarian yang mungkin adalah kematian dan tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Petik 2. Penatua itu menatap Lin Feng dengan niat membunuh yang jelas. Lin Feng harus mati di sini. Apakah Anda mencoba untuk mengintimidasi saya? Kata Lin Feng terdengar acuh tak acuh. Dia kemudian berkata perlahan, ini adalah Akademi Surgawi. Penatua itu mengerutkan kening dan segera mengadopsi ekspresi wajah normal lagi sebelum berkata dengan dingin, jadi apa? Terlepas dari bagaimana kamu memandang Akademi Surgawi, kamu seharusnya tidak membuat masalah di sini. Kamu harus tahu itu jauh lebih baik daripada aku. Petik 2. Tidak, aku tidak tahu apa maksudmu dan tidak ada yang akan menghentikanku membunuhmu. Kata si penatua sambil tersenyum dingin dan acuh tak acuh. Dia kemudian bergerak maju dan melompat dari derek putih. Namun, pada saat yang sama, suara sitar menyebar melalui atmosfer. Hani. Ini hujan berkabut abadi, aku menyapa senior. Kata sesepuh Yu Clan. Suara sitar dari kejauhan mengejutkan semua orang kecuali untuk Lin Feng yang sangat tahu dari siapa itu berasal. Yan Yu Pingseng, suara sitar beberapa saat yang lalu datang darinya. Pergilah. Kata-kata ini bergema di atmosfer. Suara itu sama sekali tidak terdengar marah, suaranya terdengar tenang, tenteram, lembut, tetapi jantung si tua berkedut. Siapa yang berani menolak Yan Yu Pingseng? Aku tentu saja akan mematuhi perintah senior Yan Yu. Kata penatua Yu Clan terdengar tenang. Segera setelah itu, dia berbalik, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Segera, semua anggota klan Yu mundur. Qiong Biluo tercengang. Meninggalkan. Mereka akan pergi begitu saja. Mereka tidak akan membunuh Lin Feng. Eternal Misty Rain, apa artinya itu? Dan siapa itu senior Yan Yu? Qiong Biluo dengan dingin melirik Lin Feng dan melihat bahwa dia dengan santai bergerak melewati klan Yu, yang membuatnya tercengang. Dia bertindak sangat tenang. Sangat cepat, klan Yu menghilang tanpa jejak. Lin Feng memandang orang-orang yang pergi saat ia meninggalkan lapangan umum. Mereka semua pergi. Mereka semua pergi. Kerumunan memandangi langit yang luas dan luas sambil tetap diam. Yu Clan yang perkasa segera pergi karena perintah yang diberikan Yan Yu Senior. Siapa sebenarnya Yan Yu Sengping? Sepertinya dia bahkan lebih megah dan kuat daripada Long Ding. Anggota Yu Clan bahkan tidak peduli dengan Long Ding, tetapi mereka tampaknya takut pada Yan Yu. Semua orang ingin memahami situasinya,
Tetapi satu hal yang jelas bagi mereka adalah posisi Lin Feng sebagai siswa terbaik dari Akademi Surgawi. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Lin Feng tiba di kebun persik, dia tidak bergerak di langit lagi, dia berjalan di tanah. Dia perlahan memasuki paviliun dan Yan Yu Sengping masih memainkan sitar di sana. Sepertinya hal yang dia persembahkan untuk hidupnya adalah sitar. Guru, apa yang terjadi? Tanya Lin Feng. Meskipun klan Yu kuat dan ingin membunuhnya, setelah kata-kata yang diucapkan oleh Yan Yu Sengping, mereka segera pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka sedang menyelidiki kamu, mereka ingin mengetahui setiap detail latar belakangmu. Jawab Yan Yu Sengping terdengar acuh tak acuh yang sedikit mengejutkan Lin Feng. Mereka ingin tahu segalanya tentang dia. Apakah ada hal menarik yang patut diketahui? Apakah kamu tidak berpikir peristiwa yang terjadi di hutan Lovesik tampak agak aneh? Tanya Yan Yu Sengping sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Feng, yang membuat Lin Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Yang lebih mengejutkan Lin Feng adalah bahwa Yan Yu Sengping tampaknya memiliki jawabannya. Memang sangat aneh, jawab Lin Feng sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Sepertinya Duan Wuya telah merencanakan segalanya. Lin Feng membunuh Yu Tianxing dan Yu Qiyu datang untuk membalaskan dendamnya, tetapi alih-alih ia membiarkan kultivasinya dilumpuhkan oleh orang-orang dari hutan Lovesik. Mengapa orang-orang di hutan Lovesik datang untuk membantunya? Lin Feng tidak merasa seperti menebak secara acak tapi Yan Yu Sengping membuat lebih banyak pertanyaan. Lin Feng, mereka berpikir bahwa Anda mungkin memiliki semacam koneksi dengan hutan Lovesik. Karena mereka tidak dapat menemukan kebenaran yang sebenarnya, mereka datang ke akademi dalam upaya untuk mencari tahu. Jawab Yan Yu Sengping, tapi Lin Feng menggigil. Suara Yan Yu Sengping lembut dan tenang memberi kesan pada Lin Feng bahwa dia adalah pria yang bijaksana dan berpandangan jauh. Mungkin Lin Feng memiliki koneksi dengan mereka. Yan Yu Sengping sebenarnya adalah orang yang sangat mudah. Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya.